مهدي الحائرين ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti menyeberangi siratal mustaqim dituntun, tangan kita dituntun mau enggak? Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang membaca sholawat kepada kamu 10 kali dalam sehari, maka saya akan tuntun tangannya ketika menyeberangi siratal mustaqim." Jadi gampang saja, perbanyak baca sholawat 10 kali, malaikat Jibril nuntun tangan kita. Kalau sudah yang untuk malaikat Jibril kira-kira bakal kepleset datang, insyaallah enggak terbatas. Lagi-lagi sholawat, karena satu amalan yang luar biasa ya. Faman maka utawi sapane wong aroda kang pengen sokongan an muslima supaya selamat. Barang siapa orangnya yang ingin selamat, wa yuqdima fa'alaihi maka wajib atas orang tersebut an la yadkhula fi syai'in, wajib untuk tidak memasuki sesuatu, wala yuqima ala fi'li syai'in, dan tidak melaksanakan sesuatu qad dakhala fihi, yang telah masuk ke dalamnya, hatta ya'lam, sehingga orang tersebut mengetahui hukmallahi, hukum-hukum Allah fi dzalika syai'i, atas sesuatu tersebut. Mengetahui hukum Allah atas sesuatu tersebut, minal wujubi, apakah sesuatu tersebut hal yang wajib, awil nadwi atau kasunnah, awil ibahati atau kamubah, awil tahrimi atau haram. Fajami'al asya'i la takhlu an ahadi hadhihi umuril arba'ah. Maka fajami'a, sungguhnya semua sesuatu itu, segala sesuatu itu, la takhlu, tidak akan sepi, tidak akan terlepas, an ahadi hadhihi umuril arba'ah, dari salah satu 4 perkara tersebut. Apa itu 4 perkara tersebut? Adalah wajib, sunnah, mubah atau haram. As-Sayyid Al-Habib menerangkan kepada kita bahwasanya kita kalau pengen selamat, mengerjakan sesuatu atau masuk ke dalam sesuatu, pekerjaan sesuatu, sebelum kita mengetahui hukumnya dalam hukum-hukum syariat, apakah itu wajib atau itu sunnah, mubah atau haram. Wa illa syabaha anna hadzal amra wajibun ala kulli muslim, ala kulli muslimin, ala kulli muslim. Tsumma innal mu'minina yang qasimuna ila umumin wa khusus. Bahwasanya urusan ini, perkara ini adalah wajib atas setiap muslim, perkara mengetahui hukum-hukum yang 4 tadi, apakah wajib, apakah sunnah, apakah
mubah atau haram. Tsumma innal mu'minina yanqasimuna ila umumin wa khususin. Kemudian orang-orang beriman itu dibagi menjadi dua, yaitu yang umum dan yang khusus. Fal umum qad yaqauna fi tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Sementara orang-orang mukmin yang umum itu yang awal, qad yaqauna, kadang-kadang kalau dalam ilmu nahwunya itu kalau ada qad ketemu fi'il mudhari maka artinya itu ahyanan, kadang-kadang. Tapi kalau ada qad ketemu fi'il madhi maka artinya adalah seperti lafaz inna, sesungguhnya. Qad hadartu, saya telah hadir. Qad yahduru, kadang-kadang hadir. Fal umum, adapun orang mukmin yang awam, yang umum, yang awam, qad yaqauna fi tarkil wajibat, kadang-kadang mereka melakukan, meninggalkan hal-hal yang wajib, wa fi'lil muharramat, dan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Wa ahsanuhum man yubadiru bit taubah wal istighfar, dan yang terbaik di antara mereka orang-orang mukmin yang awam adalah orang yang yubadiru bit taubah, yang segera bertaubat, wal istighfar, dan beristighfar. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafil, dan mereka orang-orang mukmin yang awam itu tidak menjaga untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Wa yanhamukuna fil mubahat, dan senang dalam hal-hal yang mubah. Wa ammal khusus, adapun orang-orang mukmin yang khas, yang khusus, fayu'adduna al-wajibat wa yatrukuna al-muharramat bi kulli halin, maka mereka orang-orang yang menunaikan yang wajib-wajib, wa yatrukuna al-muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang haram, bi kulli halin, dengan segala macam keadaan. Jadi mereka berusaha dalam kondisi apapun mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wa yuhafizuna ala fi'lil mandubat, dan menjaga amalan ibadah-ibadah sunnah. Wa yaqtasiruna minal mubahat, dan sedikit melakukan hal-hal yang mubah. Alama yakun wasilatan ilal qiyami bimtithalil awamiri wa ijtinabil nawahi wa billahi taufiq. Sedikit melakukan hal-hal yang boleh, yang dibolehkan, yang menjadi sebab sarana untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Jadi saya ingin menerangkan pada kita bahwasanya orang-orang beriman itu, orang muslim itu ada dua, dibagi menjadi dua golongan. Ada muslim atau mukmin yang awam, ada muslim yang khawas, khusus. Orang muslim yang awam adalah golongan kita semua, terkadang jatuh dalam hal meninggalkan yang wajib, kadang juga melakukan hal yang diharamkan.
dan senang sekali melakukan hal-hal yang mubah. Walaupun dalam mubah itu dibolehkan. Hal-hal yang mubah itu yang di dalam Al-Quran dan hadisnya tidak ada keterangan. Kalau ya hal yang wajib, yang haram, yang halal itu dalam Al-Quran dan hadisnya sudah dijelaskan. Contoh hal yang mubah itu apa? Main catur. Main catur itu dalam Al-Quran dan hadisnya nggak ada, peraturannya nggak ada. Maka itu hal yang mubah, boleh. Tetapi kalau dilihat kadar manfaatnya, bisa jatuh ke dalam hal yang haram, bisa juga jatuh dalam keadaan yang dibolehkan. Contohnya ketika main catur ya lupa waktu, azan lewat, mengulur-ulur waktunya luar biasa, lama mikirnya, untuk satu langkah aja mikirnya lama. Kalau ke sana bagaimana, kalau ke sini bagaimana, ke depan bagaimana, mundur bagaimana, luar biasa konsentrasinya, sehingga akhirnya melalaikan waktu. Ghaflah itu artinya lalai. Orang main gaple itu biasanya banyaknya lupa, lalai. Kemudian ketika main gaple, kalau hanya sebatas permainan dibolehkan, tapi kalau sudah masing-masing masang, ada masang 5.000, masang 10.000, sudah termasuk kajian daripada judi, maka itu yang diharamkan. Para pencinta burung, ketika perlombaan diadakan, kemudian masing-masing peserta lomba dituntut untuk bayar biaya pendaftaran, yang menang dapat hadiah, dapat trofi, dan dapat uang. Ketika si orang yang hobi tadi ikut perlombaan tersebut, wajib ditanyakan dulu. Wajib ditanyakan ketika menang, juara, hadiahnya dari mana. Kalau hadiahnya dari sponsor, umpama dari sponsor apa, makanan burung, maka itu halal, boleh. Tapi ketika hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tadi, maka hukumnya haram, sama saja dengan judi, sama saja dengan main gaple. Main gaple, setiap orang naruh 1.000 atau 5.000, yang menang dapat uang itu. Nah, sama dengan lomba, entah burung dara, entah merpati, entah kelinci, entah burung apa saja. Ketika perlombaan tersebut diwajibkan, diharuskan setiap peserta membayar uang pendaftaran. Kemudian hadiahnya untuk si pemenang diambil dari uang tersebut, maka sama saja dengan judi. 17 Agustus lomba panjat pinang, itu hadiahnya diambil dari setengah orang yang iuran. Karena iurannya bukan semua peserta yang ikut, Pak. Oh ya, kira-kira ketika lomba panjat pinang, kan biasanya ada panitia 17-an yang muter tuh, mintain apa iuran buat 17-an. Kira-kira yang iuran itu ikut lomba apa enggak? Enggak. Kalau ikut lomba semua, repot. Maka di situ hitungannya bukan judi, walaupun ada dari situ, karena tidak semua pesertanya adalah orang yang bayar iuran. Tetapi yang terbaik di antara mereka adalah orang yang segera bertaubat dan istighfar setelah melakukan perbuatan tersebut. Wa amal khawas, adapun orang-orang mukmin muslim yang khusus, yang khawas adalah mereka orang yang selalu menunaikan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, bikulli halin, dalam keadaan apa saja, mau dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Dan mereka selalu menjaga untuk ibadah-ibadah sunnah.
Wa yaqtasirun yang mubah dan mengurangi melakukan hal-hal yang mubah. Apalagi hal yang mubah, contohnya adalah musik itu hal yang mubah. Musik itu hal yang mubah. Kapan bisa menjadi haram? Ketika sudah melalaikan kewajiban, ketika menimbulkan madarat. Musik boleh, akan tetapi kalau yang lainnya kencang-kencang tetangga terganggu, maka termasuk hal yang tidak boleh. Faslun, pasal yang baru, bab yang baru, wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batinan. Fa inna min kamalatin nadhafatihi sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bijasimuhu wa suratihi basharan jismaniyan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyad din 'ala an-nadhafati. Wa qala alaihi salam innallaha nadhifun yuhibbun nadhafata wa tahsul nadhafata al-batinah bi tazkiyatin nafsi an rada'il akhlaqi al-kibr wa riya wal hasad. Wa 'alaika dan atas kamu, wajib atas kamu biluzumin nadhafati, untuk selalu menjaga kebersihan. Wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Kadang dari bentuk jisimnya berbentuk manusia yang berjisim. Jadi ketika sesuatu itu bersih, akan ada malaikat rohani yang menjaga dan mendiami. Wa qad qala Rasulullah SAW, dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, buniyad dini 'ala an-nadhafati, agama itu dibangun atas kebersihan. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah, sesungguhnya Allah itu maha suci, maha bersih, yuhibbun nadhafata, mencintai kebersihan. Wa tahsulun nadhafah, wa tahsulun nadhafat al-batinah bi tazkiyatin nafsi, dan kebersihan batin itu hasilnya adalah bi tazkiyatin nafsi, dengan mensucikan jiwa, an rada'il akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang tercela, kal kibri, seperti sombong, wariya dan riya, wal hasad dan hasad, dengki, wa hubbud dunya, dan cinta akan dunia, wa akhwatiha, dan saudara-saudara. Fatahaniyatuha bi makarimil akhlaq, dan mengisinya dengan akhlak yang mulia. Katawamu, seperti tawadu, wal haya, dan malu, wal ikhlas, dan ikhlas, was sakha, dan dermawan, wa akhwatuha, dan saudara-saudara. Wa haqaiqu hadhihi akhlaq wa tariqul khalas min rada'iliha wa sabil tahsil li fadhiliha qad jama'ahu al-Imam Al-Ghazali fi syifr al-thani min al-Ihya. Fa'alika bi ma'rifati dzalika wa istimalihi wa tahsul nadhafah al-batinah, dan kebersihan itu berhasil, hasilnya adalah kebersihan batin, yaitu dengan mensucikan jiwa, membersihkan jiwa
dari akhlak-akhlak tercela, yaitu seperti sombong, kemudian riya dan hasad atau iri dengki. Kemudian hubbud dunia dan cinta akan dunia. Jiwa kita harus dibersihkan dari hal-hal tersebut. Sombong itu luar biasa, merupakan pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat membenci pelaku sombong. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang sombong, saya akan merobek-robeknya sekecil-kecilnya. Dan pelaku sombong yang pertama adalah makhluk Allah yang dulunya menjadi kekasih Allah, yaitu Azazil atau Iblis laknatullah alaihi. Itu pelaku sombong pertama. Allah kan nanya, kenapa kamu gak sujud? In amartu, ketika saya perintahkan engkau sujud kepada Nabi Adam, kenapa gak ikut sujud? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Fa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan Allah murka, diusir. Pada hakikatnya siapa saja yang Allah ciptakan, kenapa dia harus sombong? Kamu yang ciptakan saya, Nabi Adam juga yang menciptakan saya, kata Allah. Hanya beda itu saja. Maka Allah murka, kemudian diusir. Maka yang pertama harus kita bersihkan adalah dari sombong. Sombong terhadap apa saja. Karena sombong itu luar biasa. Akhirnya sombong itu adalah menolak kebenaran. Orang sombong nggak bisa dikasih nasihat. Siapapun yang ngasih nasihat nggak bakal diterima, karena merasa dirinya paling baik. Kemudian jiwa kita harus dibersihkan daripada riya. Dan riya ini melekat, susah untuk dihilangkan dari kita. Tapi kita harus ikhtiar sekecil mungkin supaya riya itu tidak menjadi besar. Riya itu pengen dilihat sama orang lain. Kemudian hasad harus dibersihkan dari hati kita, dari jiwa kita, dari namanya akhlak tercela hasad. Hasad adalah iri terhadap nikmat orang lain. Makanya kata Rasulullah, ketika kita punya cita-cita yang baik, simpan cita-cita tersebut daripada iri dengki terhadap nikmat orang lain, iri terhadap kondisi orang lain. Dari hasad inilah muncul namanya penyakit ain, dan obatnya susah. Penyakit ain itu obatnya susah. Maka ketika kita melihat kenikmatan yang sedang dinikmati oleh orang lain, maka kita mendoakan Allahumma barik alaihi, terucapkan Masya Allah, tabarakallah, supaya tidak menjadi penyakit ain. Maka kita melihat ada cewek, perempuan cantik, Allahumma barik alaiha, ketika melihatnya Allahumma barik alaiha. Atau ketika melihat ada orang punya motor bagus, mobil bagus, ucapkan Masya Allah, tabarakallah, atau Allahumma barik alaihi. Pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat meriang, berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Datang ke Rasulullah di pemandian umum, yang mandi bareng dengan seseorang. Seseorang itu mungkin melihat badannya bagus, takjub. Kemudian muncul rasa iri. Maka sahabat yang tadi kena penyakit ain, kata Rasulullah, ini kena penyakit ain. Maka obatnya kata Rasulullah, cari orang yang kamu pernah mandi bareng tadi. Udah dicari, ketemu, disuruh wudu orang.
air bekas wudhunya ditandai, kemudian diminum sebagian baru sembuh. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa ketua majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.